Di jam 4 sore ini saya nggak sendiri, kedatangan tamu spesial. Selalu saya bilang spesial karena memang materinya dan tamunya juga spesial buat saya. Dan tentunya buat semua teman Mara yang sore hari ini bareng sama saya. Dan gak lupa juga kalau sore hari ini diliput juga sama Mara TV. Jangan lupa di subscribe langsung channelnya, di likes, di komen. Karena materi hari ini bermanfaat untuk kita yang mungkin sedang mau berbisnis atau sudah berbisnis ya. Sekali lagi follow Instagramnya di @marafmbdg, kemudian subscribe channelnya yang YouTube ya di Mara TV. Ya udahlah, yang pasti kondisi sekarang di pandemi ini banyak sekali orang-orang yang sudah berpikir segala macam sedemikian rupa untuk bisa bertahan hidup dengan lebih baik lagi. Karena banyak yang kurang baik ya. Karena kondisi begini kan susah mendapatkan cuan-cuan ya yang berbisnis, apalagi ditambah lagi aktivitas semua serba online. Kadang bicara online juga nilai cuannya nggak sama dengan offline, ya nggak sih? Tapi ada beberapa memang yang beruntung di saat atau di kondisi pandemi ini. Tapi banyak kejebak trading juga di kondisi seperti ini karena pengen dapat uang lebih banyak dan lebih cepat. Tapi kalau misalnya nggak menghasilkan uang secara online, kira-kira apa lagi sih? Kalau misalnya offline bingung, tapi sekarang zamannya udah online. Dan sore hari ini jualan online kedatangan pakar. Jualan online kedatangan pakar. Maksudnya gimana? Pakar jualan online sekarang sudah ada di depan saya. Mendingan kita langsung sapa. Selamat sore. Sore, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali. Saya pikir tadi Ridho Roma ini. Waduh. Cuma lebih kurus sedikit. Putihnya sama, jenggotnya sama, kumisnya sama. Luar biasa. Boleh dong memperkenalkan diri karena teman Mara mungkin yang di Mara TV juga sudah sempat lihat nih dari kamera ya. Bener kan? Mirip Ridho Roma. Enggak. Maksudnya ini ngomong-ngomong ada nggak belum yang bilang kalau Akang ini mirip Ridho Roma? Lebih ke Gilang Dirga sih. Gilang Dirga? Oke, kalau gitu satu lagu dulu boleh? Doi bisa nyanyi juga soalnya. Oke, nah Kang Happy ini adalah pemilik dari alfakreatif.co.id ya, atau Alfa Kreatif, kemudian pemilik dari klinik marketing juga, dan pemilik dari Nian Beria. Tapi sebelumnya boleh dong memperkenalkan diri dulu. Silakan Kang Happy. Ya, kenalin lah, saya Happy. Mungkin teman-teman juga udah tahu juga. Udah tahu pasti. Oh, udah. Di Bandung nggak ada yang nggak tahu Happy. Enggak lah. Happy-nya olahraga kan? Bukan. Oh, itu bukan ya? Bukan. Itu hobi. Hobi. Ya. Nah, kalau dari saya sih saya emang udah main bisnis online dari 2010-an ya mungkin. Oh. Terus 2014 ngambil spesialisasi buat paid ads gitu. Jadi kayak digital ads, ngiklan tapi via online. Nah, intinya kayak gitu. Dan 2014 itu semester 1 kuliah. Dulu 2013 tuh di BINUS. Cuma karena gak kuat sama matematik. Oke. Jadi habis itu langsung dipindah. Kang Happy ini asli Bandung? Enggak, saya Bekasi. Oh, Bekasi. Saya Bekasi. Yang kalau kesana katanya harus pakai paspor. Bukan. Oh, bukan. Kejauhan. Oh, kejauhan ya. Soalnya kan di sosial media begitu. Iya. Bekasi tuh planet lain. Maaf ya. Kayak gitu sih. Jadi SMA di sana. Kalau SD SMP SD itu di Bekasi. SD Bekasi. SMP SMA ngikut orang tua di Cirebon. Ya, habis itu 2013 lulus, nggak keterima PTN. Akhirnya coba lamar di BINUS, keterima. Habis itu nggak ngelanjutin di semester 2. Coba SBMPTN, keterima di UPI. Oke, jadi lulusan dari UPI? Nggak lulus juga. Iya, saya alumni tidak lulus. Iya. Jadi keluar di mana ya? Di semester 5 apa 6 gitu. Oke, kenapa berhenti? Karena ternyata bisnis lebih menjanjikan. Bukan sih. Itu salah satunya, enggak? Banyak banget teman saya kayak gitu kan ngomongnya. Jadi kayak, wah lu udah kenal duit nih Bi. Jadi jadi lu udah nggak ada concern lah sama pendidikan lu gitu. Padahal sih sebenarnya iya juga. Enggak sih, di luar itu sebenarnya lebih rekening udah penuh. Lebih kayak waktu itu orang tua divorce. Oke. Jadi bapak ibu divorce, ada kebutuhan lah. Intinya ada kebutuhan yang prioritas saya kayaknya nggak di pendidikan. Lebih kayak pengen ngejer buat gimana caranya mereka bisa happy lah gitu. Oke, dan akhirnya berbisnis lah ya. Ya, dari karena dulu. Ternyata itu bisa membuat lebih bahagia juga. Kadang-kadang kuliah kalau nggak bahagia kan percuma juga ya. Betul. Iya. Ya, tapi bukan berarti nggak kuliah ya. Oh iya, maksudnya kuliah itu juga. kuliah mah tetap harus. Iya, gitu. Oke, akhirnya mulailah berbisnis. Di 2013 itu
saya tuh dulu pernah pacaran kurang lebih 4 tahun 5 tahun lah itu. Wow, lama. Nah itu pas waktu di BINUS tuh sifatnya karena putus cinta juga. Jadi udahlah sekalian lah, emang udah gak betah sama matematiknya, gak langgeng juga udahlah gitu. Apalagi waktu itu udah mau merit lah, intinya tuh udah kepikiran buat wah ini kayaknya the only one nih gitu. Baik. Kalau boleh tahu inisialnya apa? Ya gak usah. Oh gak usah? Gak usah, oh, gak usah itu. Nah ini aja deh nama belakangnya. Gak usah. Terakhir ketemu kapan? Gak usah, udah skip. Silakan Neng. Ayo Neng. Tadinya mau dikasih kejutan. Udah gitu. Gak usah masuk, jangan masuk. Okay. Lanjut. Ya dari pas udah kayak gitu udahlah ngerasa kayaknya dari SMA juga udah pernah jualan sering banget. Jadi di Kopsis tuh nitip barang dagangan ketimbang bawa buku pelajaran. 2013 udah mulai kenal online banget lah di situ. Waktu ini jiwanya mulai, udah dagang ini keren. Ya, mulai kaskus segala macem udah reseller, dropship banyak banget Kang. Abis itu udah ngambil jualan dari situ. Nah abis itu pas udah momentumnya pas. Waktu itu bener-bener lagi sakit hati segala macem. Pulang ke Cirebon nemenin ibu, kemudian ibu bilang suruh kuliah, ya kan, udah kuliah aja lah daripada nganggur nggak ngapa-ngapain. Saya waktu itu jualan tahu, cuma kayak bapak ibu malu, kayaknya karena beberapa kali jangan kamu yang jaga, jangan ini ya. Kalau dari sisi saya pribadi saya memang harus pengalaman waktu itu, pengen banget lah dapat pengalaman. Jadi harus tetap di lapangan ya? Iya pengen banget lah jualan tahu tuh sampai karyawan saya tuh dulu saya punya 3 titik di Cirebon. Tadi ngomongnya di Cirebon, tahunya di Sumedang? Bukan, beda. Ini tahunya di Cirebon. Jadi pas dari BINUS itu saya pulang ke Cirebon nemenin ibu. Kebetulan ibu punya temen yang jualan tahu. Tahu lamping namanya. Tahu lamping terus ditambah bakso lah. Jadi tahu bakso. Wah. Nah waktu itu ada 3 outlet. 3 outlet tuh langsung bikin. Karena waktu itu bapak juga sempat habis divorce itu ada uang lah gitu. Ada uang terus saya dikasih ini buat kuliah tapi saya pakai buat itu modal. Nah habis itu pas udah kayak gitu bapak ibu agak malu, udah tersurat banget lah itu, udah ngomongnya udah terus terang. Akhirnya saya bilang ya udah saya nurut, saya mau ngampus lah gitu. Tapi ngampus yang di mana wilayahnya itu memang saya pengen tumbuh gitu, growth banget lah. Akhirnya waktu itu nggak keterima di mana-mana, keterimanya di UPI. Itu pun jalur mandiri, ilmu ekonomi Islam. Jurusan? Ilmu ekonomi Islam. Ya. Wow. Karena waktu itu dia baru angkatan 2, belum ada akreditasi lah gitu. Jadi kayaknya saya ngerasa pede lah di situ. Karena jujur aja kuliah emang pengen ngehindari matematik. Udah itu aja, sesederhana untung itu. Bisa ngaji ya. Nah gitu kan. Kan kebayangkan ngaji kitab. Ternyata pas semester awal udah dihadapkan dengan matematika ekonomi. Saya ngulang 3 kali. Karena D semua. Ya D, ada yang E. Kayak udah gak kuliah itu mah ya kan. Nah udahlah dari situ sambil ini terus teman-teman di sini karena saya baru banget, ngerantau banget. Ketemu beberapa teman-teman yang ikutan jualan tapi rumah Kang di sini, area-area sini tuh ada area Cimenyan, terus ada teman-teman yang tiba-tiba datang di online tuh. Kalau teman-teman dulu tahu ya kayak OLX, Toko Bagus gitulah dulu ya. Itu tuh dulu yang banyak banget listingan lah rumah. Akhirnya saya ngedatengin orangnya. Ini kalau mau saya jualin boleh nggak gitu. Terus saya akhirnya mereka bilang ya udah boleh, tapi bagi hasilnya ya paling 2,5% ya kan lumayan. Nah akhirnya ikut teman-teman yang kayak gitu, terus teman-teman pada di CFD. Di CFD tuh Dago nih ya. Iya pada jualan rumahnya di CFD. Terus saya bilang lu ngapain sih pada di CFD gitu, udah jangkauannya segini aja gitu kan. Ya udah di onlinein aja lah gitu. Terus yang lain tuh pada nggak yakin lah karena mungkin memang belum ada yang ke situ. Akhirnya teman-teman dari dulu ada ya pokoknya bergengsi lah, agen-agen properti Bandung lah yang ada Century dan segala macamnya gitu, ada beberapa teman-teman kenal saya. Akhirnya kita bikin grup. Terus saya coba jualin rumah-rumah itu tapi dibagi. Maksudnya ini rumah bagus menurut saya. Tapi yang listingnya udah teman saya. Akhirnya 2,5% itu dibagi 1,25. Saya yang ngiklanin, dia yang ngurusin sampai jadi lah gitu. Tapi lumayan lah. Kalau nilai jualnya tinggi kan lumayan. Makanya rumahnya itu saya ngincernya 1M. Minimal 1M. Nah akhirnya diiklanin Facebook, Instagram itu pas 2014 lagi awal-awalnya primadona banget lah. Kalau sekarang tuh kayak TikTok Ads sekarang lagi primadona. Karena pada saat itu Facebook Ads sudah ada? Udah ada, cuma engagement Kang. Jadi bukan orang conversion. Jadi kayak kita ngiklan tuh ngundang mereka buat komen lah. Buat abis itu nanti biasanya orang Indonesia kan suka gak aware sama data tuh ya. Tiba-tiba di komen kasih nomornya aja tiba-tiba gitu. Banyak banget yang gitu, berhamburan banget. Akhirnya agak repot ya. Akhirnya nomor telepon itu kita share saya share ke teman saya dan mereka yang closingin dan itu works. Ternyata dari 2014 sampai
kurang lebih sebelum saya married 2017 itu kurang lebih laku 40-an rumah properti. Wow. Nah dari situlah akhirnya di 2014 itu saya merasa pas kuliah sama jualan rumah itu kayaknya gue lebih senengin di sini karena kan ada duitnya gitu. Nah habis itu dari situ udah ngerasa tapi gue bahaya nih, takutnya orang tua gue kejadian juga karena dulu bapak sama ibu tuh pernah gagal juga lah bisnis, nggak ada diversifikasi. Akhirnya saya mikir produk apa ya yang dijual ya gitu. Abis itu beberapa teman punya produk-produk herbal gitu-gitu, terus kita jualin aja. Dari jualan inilah akhirnya muncul Alpha Kreatif. Ya kayak gitu. Karena itu Klinik Marketing dan Nian Beria. Dibarengin sama freelance dulu. Karena dulu kan belum hype banget ya Facebook, Instagram Ads tuh 2015an tuh masih awal-awal banget. 2014 akhirnya saya ngedaftarin diri di platform buat freelance gitu. Jadi orang kalau misalkan butuh mau ngiklanin ya saya apply job gitu. Nah dari situ lumayan tambahannya. Jadi pas selama kuliah memang ya jujur nggak ngerjain tugas, nggak emang ngerjain biasa aja dan UKT memang bayar memang. cuma ya udah gitu. Terus habis itu dari situ akhirnya ibu seneng, adik seneng dulu pas masih ada. Ya udah kayak gitulah. Akhirnya alhamdulillah ya. Jadinya sampai sekarang gitu. Ini kalau bisa tiba-tiba ke Alpha Kreatif. Ini udah ada yang nanya nih WhatsApp ke saya. Ini kan pemiliknya Alpha Kreatif katanya ya. Dan Klinik Marketing Nian Beria. Ini ketiga jenis apa ini? Company yang berbeda. Berbeda. Kalau misalkan Alpha itu saya lebih kayak jasa agensi, Kang. Jadi lebih kayak di bidang digital performance. Kalau Klinik Marketing? Nah itu consulting. Konsultasi tentang bisnis apapun. Biasanya kita suka bilang kalau teman-teman ini vibe-nya kan klinik. Jadi pasien-pasien ini yang punya penyakit boncos ke kita biasanya gitu. Kalau yang laku enggak. Lupa ya. Atau enggak dia minta scaling. Gitu. Scaling itu gimana tuh? Jadi dia dia ada beberapa klien kita tuh takut naikin budget iklan. Itu namanya scale up. Akhirnya dibantu sama Klinik Marketing, dibantu kita. Dimodalin gitu. Bukan. Enak banget ya. Enak banget itu. Mau sih. Di manajemen ads-nya, manajemen iklannya sampai manajemen untuk budget marketingnya kita split. Gitu. Kalau Nian Beria? Itu lebih fashion, Kang. Itu emang baru-baru inilah saya benar-benar join sama partner saya si Ane gitu. Sampai akhirnya jadi kayak gini. Ini brand baru berarti ya? Brand baru. Kalau mau boleh tahu, waktu di UPI jadi anak kos atau punya rumah sendiri? Jadi anak kos. Anak kos di sekitar mana? Anak kos di Gerlong. Gerlong Girang situ? Iya, Gerlong Girang situ. Tahu nggak di Gerlong Girang ada tempat makan namanya Kedai Utama? Tahu. Itu enak banget. Sering nongkrong di situ nggak? Tahu. Sering. Nanti kita akan lagi. Teman Mara jangan kemana-mana. Nanti kita akan balik lagi di Talk Aktif Mara sore hari ini dan nanti akan balik lagi sama Happy. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih di Mara TV juga di Talk Aktif sore hari ini. Dan tentunya masih bersama Kang Happy dari Alpha Kreatif, Klinik Marketing dan Nian Beria. Tanpa panjang lebar langsung aja kita ke intinya. Sebagai pakar digital marketing. Iya, Kang. Luar biasa sekali. Ini satu kehormatan saya. Karena banyak sekali pertanyaan yang sebenarnya tumbuh dengan sendirinya. Alias saya pengen belajar. Bahkan Kang, saya pernah ngetik di Instagram saya mau daftar. Saya udah daftar. Tapi saya gak datang. Udah bayar. Pengen bikin web yang singkat buat di handphone. Landing page. Daftar. Udah datang. Ya online sih maksudnya gak ikutan dan segala macam ya. Apakah yang seperti itu menguntungkan atau tidak? Karena ternyata jadi seorang web designer desainer web yang seperti itu ternyata menguntungkan juga, apalagi yang buat di handphone untuk landing page itu ya landing page. Katanya. Tapi kira-kira nih untuk bisnis online apa aja sih ide atau peluang yang ternyata di kondisi saat ini sangat lumayan? Karena banyak banget nih selebgram yang akhirnya jadi seorang content creator atau influencer dan sebagainya. Terus katanya social media management juga menguntungkan. Kira-kira yang mungkin bisa dibilang jangka pendek atau jangka panjang, kira-kira yang menguntungkan yang mana nih? Sebenarnya kalau misalkan bisnis online sendiri itu ada banyak macamnya sih, Kang. Ada yang arahnya fisik, ada arahnya digital. Kalau digital itu ya mungkin kayak content creator, kemudian ada lagi social media management, itu kan lebih ke service ya, lebih ke layanan. Sebenarnya apakah itu jangka panjang? Iya, tapi single point of failure-nya atau kalau hal ini gagal itu mengaruh ke semuanya, itu sebenarnya lebih besar resikonya. Karena mereka-mereka ini biasa erat kaitannya dengan personal brand. Suatu saat personal brandnya kena kasus atau apa, itu runtuh semuanya gitu. Nah itu namanya single point of failure. Kalau di saya suka bilang bahwa kalau bisa seandainya teman-teman bisa di sini pilih bisnis yang seandainya nggak perlu muncul.
Nah, pilih jadi bisnis yang seandainya kita tuh nggak perlu muncul sebagai pemiliknya. Sosoknya. Ya. Oke, jadi di belakang aja nih ya. Ya kalau bisa begitu. Dulu saya itu aliran yang personal branding banget Kang. Tapi sampai pengen tampil. Tapi emang jiwanya pengen tampil juga? Enggak juga sih. Oh, enggak juga. karena kan memang anak band katanya dulu. Basicnya dulu. Cuma makin kesini kayaknya makin banyak hal yang pengennya tuh lebih adem gitu, lebih tenang, dan di titik tertentu tuh kita ngejalanin bisnis tuh pengen bisnisnya, bukan yang hanya operationnya aja, manajerial aja, bukan, tapi bisnis ini berjalan karena sistemnya gitu. Nah terkadang hal-hal yang seperti ini itu biasanya dikendalikan sama orang-orang yang nggak muncul di publik gitu, biasanya seperti itu. Makanya semakin sibuk dia biasanya semakin nggak pengen muncul ke publik biasanya. Nah kalau dari sisi saya, memang saya pernah berada di dunia itu, dan menurut saya waktu itu saya bukan pebisnis banget, itu lebih kayak orang teknikal, profesional, yang emang di-hire untuk dipakai skillnya gitu. Jadi secara jangka panjang, menurut saya dengan yang tadi content creator, kemudian social media management dan skill-skill lainnya, itu akan jangka panjang seandainya kita memang tidak bergantung sama personal brand kita. Jadi kalau bisa dilembagain aja, dibentuk usahanya aja gitu. PT lah katakanlah, atau CV atau CV ya, atau misalkan bentuk usahanya dulu lah, minimal ada logo, ada nama gitu lah. Jadi jangan sampai atas nama pribadi aja, karena yang saya alamin kayak gitu, saat nama kita down, bener-bener kena sesuatu gitu. Berefek tuh ya. Berefek semuanya dominos gitu. Dominos itu mah pizza. Nah, jangan dong, jangan sebutin nama. Siap. Ini lagi puasa, men. Iya, maaf. Jangan dong. Ada lagi bisnis yang bentuknya fisik. Bisnis yang bentuknya fisik ini memang kalau saya lebih menyarankan ada dua, seperti dropshipper, kalau enggak produk-produk yang sifatnya teman-teman jadi agen atau reseller. Contoh salah satu toko online saya itu, saya nggak buat produk Kang. Saya cuma join sama orang yang punya produk bagus. Namanya produk bagus? Ya katakanlah itu. Nah saya itu jadi agennya. Agennya ini, kalau dari saya punya keistimewaannya buat nge-hire reseller. Jadi iklan yang saya jalankan atau buat itu murni menangkap reseller supaya dia mau berjualan produk ini. Jadi di sini Kang Happy sebagai agent. Ya, ada agen, kan? ada jembatan lah ya. Ya, betul. Menjembatani reseller. Betul. Dan bisnis online itu sebenarnya bukan cuma seputar service aja, tapi bisnis online itu sebenarnya kita juga bisa banyak lagi, kayak misalkan sekarang banyak banget teman-teman yang mungkin ketik YouTube sekarang, ketik DIY aja. DIY, DIY, habis itu misalkan parfum kaki atau parfum mulut gitu. Itu banyak banget sekarang bikinnya Kang. Dan beberapa toko online saya pakai itu. Jadi memang awalnya dari situ, awalnya dari ngulik-ngulik sendiri, kemudian memasukkan ke dalam online. Dan online ini memang kalau produk fisik erat banget kaitannya sama visual. Saat visual itu udah oke, biasanya bisa insya Allah lah selaras gitu sama jualannya gitu. Gitu. Nah kalau misalnya mau memulai, ya ini banyak juga teman Mara atau mungkin yang lagi nonton di Talk Aktif ini pengen memulai startnya, sementara kita awam dengan yang namanya digital, terus gak ngerti apa-apa. Sementara banyak sekali UMKM yang ya mohon maaf yang mungkin kelasnya C, D, tapi mereka bisa usaha bagus. Dan harusnya usaha mereka tuh bisa lebih bagus lagi, lebih luas lagi kalau misalnya bisa memanfaatkan digital. Betul. Gimana memulainya nih? Pertama, kalau misalkan teman-teman di sini benar-benar newbie atau teman-teman yang belum sama sekali ngaktifin ya bisnis online atau benar-benar baru lulus gitu misalkan mau mulai, kalau saran saya pribadi memang mulai dari dropship. Jadi memang cari supplier, kemudian abis itu pelajari yang namanya digital ads. Digital ads itu kayak Facebook, Instagram ads. Nanti soon kan bakal ada WhatsApp ads tuh. Nah itu kalau misalkan kita bisa iklanin pakai itu, insya Allah oke. Karena saya mulainya dari sana. Itu kalau produk fisik. Kalau produk digital, saran saya join ke beberapa orang-orang yang punya software, kemudian kita jadi affiliate-nya. Nah ini beda ya. Misalnya sama trading itu kan beda tuh. Itu kan makanya saya beberapa kali suka bingung. Ada orang bilang afiliator itu apa gitu kan. Afiliator ini kesannya jadi jelek karena misalkan kayak kemarin itu kasus. Sebenarnya nggak ada yang namanya afiliator, adanya affiliate marketer. Dan ini memang udah dikenalkan jauh 2008-2010 tuh sama Amazon. Karena kan Amazon ada Amazon affiliate. Kita jualan dari produk Amazon, kemudian kita jualkan pakai digital ads. Nanti dia check outnya di Shopify misalkan gitu atau di website sendiri. Nah nanti pengirimannya ke luar negeri dan sebagainya macamnya gitu. Jadi affiliate marketer ini ada beberapa teman-teman mungkin nanti search aja, ada beberapa orang yang join produk-produk yang sifatnya digital, kemudian kita jadi affiliate-nya. Itu biasanya per penjualan itu kita bisa dapat tuh
100-200 ribu sekali jual. Nah produk-produk digital ini apa aja? Produk-produk digital ini tuh kayak template Canva, kan banyak banget tuh jual tuh. Banyak banget. Orang jual template Canva buat sosial media gitu ya. Jadi kan sebenarnya itu dijual terus dipakai payment gateway itu udah bisa affiliate sebenarnya nanti gitu. Terus kedua itu sebagai affiliate marketer tadi bisa. Jadi kalau misalkan kita memang nggak ngerti dan nggak mau ngurusin begitu ya kita jadi affiliate-nya aja. Affiliate-nya itu nanti daftar biasanya ada di grup-grup Facebook biasanya. Ketik aja JV affiliate nanti muncul semua tuh. Nah itu biasanya JV affiliate. Iya JV itu joint venture. Nih, ada di sini nih affiliate joint venture. Joint venture. Jadi emang skema yang biasa dibuat sama pembuat produk. Itu memang dia orang-orang yang idealis banget sama produknya. Tapi mereka cukup sadar bahwa mereka nggak bisa memarketing ini dengan baik gitu. Akhirnya mereka butuh pasukan reseller lah bisa dibilang. Dan ini namanya affiliate marketer. Nah ini orang awam nih masih bingung sama yang namanya e-commerce. Ini apa sih e-commerce? E-commerce apa sih gitu? Boleh nggak jelasin e-commerce itu apa? Contohnya apa gitu? Karena kalau mau memulai jualan udah e-commerce aja. Naon sih gitu kan ada yang awam nih apa? Jadi e-commerce itu sebenarnya kan perdagangan elektronik lah bisa dibilang kan electronic commerce gitu. Ada sebenarnya dalam bentuk web kita sendiri, bikin sendiri ada yang memang dalam bentuk marketplace yang kayak teman-teman tahu lah, yang hijau, oranye, biru dan segala macamnya banyak, ungu juga ada. Cuma kalau misalkan saya pribadi lebih menyarankan teman-teman sebisa mungkin kuasai web design. Sekarang web design itu tidak perlu coding. Nggak perlu coding sama sekali. Nggak perlu. Bisa langsung? Bisa. Di komputer cari aja di komputer, di laptop. Nanti teman-teman cari aja namanya install di WordPress, websitenya tuh WordPress. Abis itu nanti ada pluginnya tuh namanya Elementor. Dan itu semua template-templatenya udah ada. Itu tinggal tempel-tempel tuh udah untuk bagus. landing page gitu? Untuk landing page cuma satu halaman gitu ya. Yang ujungnya nanti ke WhatsApp itu tombolnya. Nah itu bisa. Itu pakai plugin Elementor. Dan saat ini produk digitalnya banyak yang jual template-templatenya. Jadi kalau seandainya kita pengen bisnis kita skincare, terus kita beli templatenya, itu tuh udah tinggal tempel Kang. Udah tinggal tempel, tinggal disesuaiin. Template udah banyak tuh kan? Udah banyak banget. Kita tinggal milih. Harga juga nggak terlalu mahal kali ya? Nggak terlalu mahal dan itu biasanya dipakainya sampai panjang banget, itu ya. Banyak banget gitu. Nah kalau misalnya mau jualan, itu tuh sebenarnya jualan yang harus ngikutin tren atau kita konsisten aja dengan produk yang memang sedang kita jalankan. Baiknya gimana tuh kalau misalnya di era digital seperti ini? Kalau dari saya Kang, ini sebaiknya dikembalikan kepada DNA teman-teman. Jadi gini, kalau saya selalu membagi orang yang jualan online itu dua. Ada orang yang sifatnya trading, ada orang yang sifatnya branding. Ada orang yang sifatnya trading, ada sifatnya branding. Oke. Sifatnya trading itu kayak di lingkaran saya sekarang. Teman-teman saya, teman-teman dekat saya, teman-teman yang Chinese itu biasanya benar-benar trading banget. Jadi sifatnya kayak gue beli produk di sini, jual di sini laku, marginnya oke, that's it. Nggak usah ada nama-nama macam-macam, nggak usah. Nggak usah yang kayak logonya kudu dibagusin gitu, nggak usah. Pokoknya gue tahu ini produk laris, selesai. Nah itu sifatnya trading banget. Dan saya tipikalnya ada di situ. Kalau saya. Ada lagi tipikal yang kedua nih, orang yang branding banget. Jadi dia benar-benar mikirin banget yang namanya konsep, visual, desain. Kemudian ada lagi orang-orang yang sifatnya tuh benar-benar berpikir vibe-nya saat orang ngelihat Instagram dia tuh langsung, wah ini gue ngerti nih lu jualan apa gitu. Itu ada orang yang seperti itu dan ngomong di publik segala macam, branding campaign-nya jalan tuh banyak banget. Dan itu memang lebih sabar. Jadi nggak bisa langsung kayak direct respon tuh orang-orang trading banget. Jadi kayak saya oportunis ngikutin tren. Ya udah produk yang lagi tren sekarang apa, kayak dulu fidget spinner diiklanin ads itu gila banget Kang. Pecah itu. Itu edan banget lah. Udah ngiklan bikin web sendiri, kemudian fidget spinner udah langsung selesainya cepet banget lah. Sold out langsung. Tapi kan nggak ada yang brandingnya kan. Nggak ada yang nempel nama kan. Tapi kan kalau dari sisi saya memanfaatkan momentum aja dan itu nggak salah. Ada beberapa teman-teman yang mau lagi hype-nya apa, tetap branding ada. Dan ini plus minusnya kalau orang teman-teman yang branding itu memang harus lebih sabar aja. Lebih sabar karena branding itu nggak dibangun dalam satu malam. Gitu. Dan intinya sih yang penting kita usaha. Nah betul. Ikhtiar lah. Tadi ikhtiar. Tapi kalau misalnya tadi ada disampaikan sama Kang Hebi yang misalnya yang penting sih udah aja cuan dulu ya. Sebenarnya itu sah ya. Iya, sah aja. Masalah. Aja. Bebas. Jadi kembali lagi ke masing-masing. Betul. Kalau mau bisnis yang terus berjalan panjang segala macam. Nah, kalau misalnya bicara bisnis yang digital, kalau misalnya bisnis yang offline ya.
Bisa kebayang nggak sama Kang Hebi sendiri? Kayak makanan sekarang beberapa dari klien saya tuh banyak ya makanan. Biasanya kita tuh ngiklaninnya itu via online tuh buat ngejangkau orang-orang yang di area situ, Kang. Oke. Contoh misalkan ada salah satu klien saya makanan itu selama ini tuh market dia kelas menengah atas banget. Kelas menengah atas banget. Tapi pas offline tuh dia putus asa lah. Karena mungkin dia berada di lingkungan yang nggak mencerminkan target marketnya, Mas. Iya. Jadi kayak dia tuh kayak bergantung banget sama platform online gitu yang marketplace lah ya, food kayak gitu. Iya. Nah akhirnya saya bilang, oh ini kan deket sama gedung DPR. Iklannya di pin diarahkan aja, ke sana. di pin aja lokasinya tuh. Jadi bisa tuh ya? Itu bisa kan? Langsung nyampe ke handphone. Nyampe. Orang yang ada di area situ itu akan nerima iklan itu. Oke. Dan katanya budgetnya juga nggak mahal. Nggak mahal, sehari 15.000 juga udah jadi. Iya. Jalan. Katanya ada yang bilang cuma 130.000 itu bisa 1 minggu. Target yang ingin kita capai bisa dapat. Bisa. Ada gitu. tempat makan di Geger Kalonggirang lagi tutup kebetulan. Iya. Mungkin nanti Kang Hebi bisa bantu. Go. Teman Mara jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi di Talk Aktif di Mara sore hari ini bareng Kang Hebi.